Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap muka untuk sama-sama mengikuti bincang Sabtu yang seharusnya tadi diadakan sejak jam 10, akan tetapi karena ada kesalahan teknis baru bisa dilaksanakan saat ini, jadi sudah tertunda sekitar 1 jam 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat ayah bunda dan teman-teman semua untuk bisa mengikuti bincang Sabtu. Dan untuk memulai pertemuan kita pada siang ini, seperti biasa, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan limpahan keberkahan dan manfaat dari pertemuan Zoom meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 1 April 2023, kembali kita akan membahas putar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir yang biasa dilaksanakan oleh Darul Arifin untuk memberikan pemahaman, penjelasan, dan mensosialisasikan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan insya Allah pada kali ini kita akan mengulas tahun ajaran baru serta ujian yang dilaksanakan di Ma'had Al-Azhar. Karena memang setiap negara itu memiliki waktu-waktu tersendiri ya untuk mengadakan tahun ajaran dan ujian-ujian mereka. Dan paling tidak ada beberapa perbedaan yang nyata yang terlihat antara sekolah di Indonesia, di tanah air, dengan sistem sekolah di Al-Azhar. Itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini Darul Arifin sudah menginjak beberapa tahun untuk memberangkatkan calon-calon pelajar yang akan meneruskan pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Dan dari beberapa tahun yang berjalan kita bisa melihat bahwa Al-Azhar itu memang memiliki sistem yang cukup berbeda dengan di Indonesia. Artinya kalau saat ayah bunda ingin memasukkan ananda untuk belajar atau bergabung di sekolah tertentu pada bulan-bulan yang tidak semestinya, biasanya akan disarankan untuk menunggu ya, karena pendaftaran belum dibuka, biasanya seperti itu. Artinya misalnya apabila ananda mendaftar sekolah di bulan Februari, pastinya dari pihak sekolah tidak akan menerima gitu kan ya. Jadi disarankan untuk menunggu di bulan-bulan, misalnya di bulan Agustus, di bulan September dan seterusnya, ketika sekolah itu baru buka dan mengikuti tahun ajaran baru. Nah, akan tetapi berbeda dengan di Al-Azhar. Di Ma'had Al-Azhar ini pada tahun-tahun kemarin itu Darul Arifin hampir setiap bulan memberangkatkan calon pelajar tanpa adanya keterikatan tahun ajaran baru. Jadi kapanpun yang mendaftar, kemudian kami proses visanya, kami proses rekomendasi di Kemenak pusatnya, kemudian kami berangkatkan, kemudian ke pemberkasan lanjutan di Kairo, itu kapanpun mendaftar di Ma'had Al-Azhar itu pasti akan diterima tanpa terikat oleh waktu-waktu tertentu. Dan sampai saat ini pun sebenarnya dari pihak Al-Azhar pun masih kondisinya sama. Tidak ada keterikatan pendaftaran dari tanggal sekian, tidak ada. Jadi kapanpun mendaftar, insya Allah bisa. Dan itu yang kami lakukan di Darul Arifin, menerima pendaftaran sepanjang waktu. Dan memberangkatkan kapanpun ketika pemberkasan itu rapi dan siap untuk diberangkatkan. Nah, akan tetapi pada sejak tahun 2022 kemarin, ada peraturan yang ditentukan, yang ditetapkan oleh pihak KBRI bahwa
proses pemberian rekomendasi untuk masuk ke Ma'had hanya akan diberikan pada bulan September dan Oktober saja. Itu berarti akan berpengaruh pada proses pemberangkatan ke Kairo. Proses juga untuk mendaftarkan Ananda di Ma'had Al-Azhar. Jadi tidak seleluasa tahun-tahun kemarin ketika kami memberangkatkan. Nah, artinya pada saat ini ketika Ananda mendaftar, itu bisa kapanpun, akan tetapi diberangkatkannya tidak dalam waktu dekat. Artinya hanya di bulan Agustus, September, dan Oktober saja. Itu karena kami melihat ada keterbatasan dari visa, keterbatasan dari proses rekomendasi, dan penyesuaian waktu yang ditentukan oleh pihak KBRI Kairo. Adapun dari pihak Ma'had Al-Azharnya sendiri, mereka tetap kapanpun bisa menerima. Artinya begini, ketika Ananda mendaftar di bulan mendaftar saat ini, kemudian kami berangkatkan di bulan Agustus 2023, dan setelah melakukan proses pemberkasan lanjutan di Kairo, maka biasanya itu kan prosesnya 1 bulan selesai. Setelah 1 bulan itu langsung didaftarkan di Ma'had Al-Azhar. Dan itu oleh pihak Al-Azhar akan menerima. Nah, kemudian apakah terkait dengan tahun ajaran baru untuk mendaftar? Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Karena nanti ketika Ananda sudah mendaftar, kemudian yang pertama kali akan diikuti oleh Ananda adalah placement test ya. Setelah didaftarkan, kemudian diterima di Ma'had Al-Azhar, kemudian sistem penempatan kelasnya akan dilakukan melalui placement test. Nah, placement test itu adalah untuk menguji kemampuan bahasa Arab masing-masing siswa. Apakah anak harus masuk ke kelas bahasa terlebih dahulu, ataukah bisa langsung mengikuti akselerasi, seperti itu. Nah, placement test yang dilakukan, yang diadakan oleh pihak Al-Azhar, itu dalam 1 tahun sekitar 4 sampai 5 kali placement test, 5 kali waktu placement test. Artinya, misalnya kalau tidak ada keterikatan dengan penyesuaian ketentuan dari pihak KBRI, misalnya Anda berangkat bulan Januari misalnya, kemudian maka bulan Maret itu bisa mengikuti placement test, gitu. Jadi kapanpun itu langsung bisa diterima dan bisa mengikuti belajar di dalam kelas. Nah, akan tetapi karena sekarang sudah dilokalisir oleh pihak KBRI, maka lebih terlihat tertib ya, karena sudah dilokalisir waktunya menjadi di bulan Agustus, September, dan Oktober. Dalam tahun ajaran ini, di tahun 2023 ini, dari Darul Arifin sendiri, suaranya sudah bisa ya? Nah, dari Darul Arifin sendiri, itu proses pemberangkatan yang sudah mendaftar, itu kita sudah jadwalkan di bulan Agustus, September, dan Oktober. Gitu. Dan di Agustus akhir, kalau tidak salah, kemudian di September pertengahan, kemudian di Oktober awal. Artinya ketika Ananda sudah sampai di sana, di Agustus, September, dan Oktober, kemudian yang akan dilakukan adalah pemberkasan lanjutan. Jadi tidak ada yang bisa langsung aktif belajar, karena harus dilakukan manual di Kairo ketika Ananda sudah berada di Kairo. Nah, ketika proses pemberkasan itu selesai pada 1 bulan setelah kedatangan, maka Ananda akan mengikuti placement test. Jadi artinya kalau misalnya seperti tahun lalu, misalnya tahun lalu ketika Ananda berangkat di bulan September, maka di bulan Oktober atau November itu bisa mengikuti placement test. Kemudian sekitar 2,5 bulan berikutnya itu akan diadakan lagi placement test. Jadi apabila di sini tidak mendapatkan placement test, bisa mengikuti di placement test berikutnya. Yang terpenting adalah Ananda sudah terdaftar. Nah, artinya ketika Anda sudah terdaftar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir,
Artinya dari sisi keamanan, ya, mendapatkan iqomah atau izin tinggal itu lebih safety daripada belum terdaftar. Walaupun itu placement test dilakukan misalnya 2,5 bulan kemudian atau 3 bulan atau bahkan 5 bulan berikutnya, itu insya Allah tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah proses pemberkasannya itu bisa cepat selesai untuk masuk ke kantor Al-Azhar. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya tahun ajaran baru, kalau ditanya apakah di Al-Azhar menganut tahun ajaran baru, jawabannya iya, betul. Tahun ajaran baru hampir sama ya. Itu dimulai di bulan Oktober November. Jadi setiap tahun Oktober November itu memulai tahun ajaran baru. Akan tetapi pendaftarannya itu kapanpun bisa diterima. Ya, jadi nggak mesti harus di Oktober November kemudian setelah November tidak bisa mendaftar, itu dari Al-Azharnya tetap masih menerima pendaftaran. Gitu. Adapun untuk persyaratan mendaftar itu yang jadi kendala adalah harus ada surat rekomendasi dari KBRI, dan KBRI hanya akan memberikan rekomendasi tersebut hanya di bulan September dan Oktober di tiap bulan, di tiap tahunnya. Maka kami menyesuaikan, Darul Arifin dalam hal ini menyesuaikan proses pemberangkatannya hanya di 3 bulan itu. Nah, kemudian setelah mengikuti placement test, maka tahap berikutnya adalah menunggu pengumuman. Setelah pengumuman mendapatkan kelas, baru Ananda bisa masuk ke dalam kelas. Jadi artinya dimulainya proses belajar ke dalam kelas itu tidak bergantung pada awal tahun ajaran baru. Jadi misalnya ketika Ananda berangkat di bulan Oktober, kemudian di bulan Desember itu mengikuti placement test, atau bahkan di bulan Januari mengikuti placement test, kemudian baru dapat hasilnya di pertengahan Januari, biasanya proses dari placement test dengan hasil itu kisaran antara 10 hari sampai 2 pekan. Nah, setelah itu di bulan Februari misalnya Ananda sudah mendapatkan kelas, maka Ananda bisa bergabung memulai pelajaran di dalam kelas pada bulan Februari tadi. Artinya tidak harus menunggu di bulan Oktober dan November tahun berikutnya, gitu. Ya, ayah bunda. Nah, kemudian itu juga berlaku sebenarnya placement test itu di bulan-bulan berikutnya, tidak hanya di bulan Desember dan di bulan Februari misalnya, tapi di bulan-bulan berikutnya. Dan itu berarti kalau kita menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari KBRI, maka placement test berikutnya itu akan dipenuhi oleh orang-orang non-Indonesia. Jadi karena di Al-Azhar itu ada 119 negara yang belajar di Mahat Al-Azhar. Nah, 119 negara itu termasuk salah satunya adalah Indonesia. Karena ada beberapa anak yang dari Malaysia yang mendaftar juga melalui Darul Arifin, dan kini juga banyak yang sudah bermukim di asrama Darul Arifin, dan ada beberapa anak yang masih kami proses visanya yang dari Malaysia itu tidak terikat di bulan Oktober dan November. Karena mereka merujuknya ketika di Kairo, itu mereka mendapatkan rekomendasi dari konsulat atau kedutaan besar Malaysia yang ada di Kairo. Jadi bukan melalui KBRI. Sementara regulasi harus menyesuaikan proses pemberangkatan itu di bulan Oktober dan November saja, September dan Oktober saja, itu adalah dari pihak kita ya, pemerintah Indonesia. Gitu. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya bahwa tahun ajaran baru yang ada di Al-Azhar itu tetap berada di bulan Oktober dan November di setiap tahunnya. Akan tetapi untuk mendaftar, ya, untuk memulai pelajaran itu tidak mengikuti dengan tahun ajaran baru. Gitu. Tapi kapanpun ketika antum berangkat ke Kairo, kemudian mengikuti placement test, kemudian mendapatkan kelas, maka saat itulah antum bisa bergabung di dalam kelas. Lalu bagaimana caranya ketika antum sudah
Artinya kalau misalnya tahun ajaran baru dimulai di bulan Oktober, kemudian antum masuk di bulan Februari seperti apa? Maka akan menyesuaikan, akan mengikuti kelas yang ada dengan sistem pembelajaran mandiri. Jadi bukunya tetap diberikan, kemudian masing-masing siswa akan belajar dari buku yang tertinggal materinya. Maka itu di Asrama Darul Arifin selalu ada bimbel untuk kawan-kawan, terutama bagi teman-teman yang melakukan penyesuaian materi tadi, materi yang tertinggal karena memang proses pemberkasan dan pemberangkatannya itu tidak tepat dengan bulan Oktober dan November. Begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk ujian, sistem atau waktu ujian di Al-Azhar, khususnya di Ma'had Al-Azhar itu seperti apa? Nah, perlu ayah bunda ketahui bahwa di Ma'had Al-Azhar itu ada dua ya, ada namanya Deka atau dikenal dengan Dirosa Khosoh. Ada namanya langsung ke Ma'had Al-Azhar. Ma'had Al-Azhar itu ada Idadi, ada Sanawi gitu. Nah, di Deka ini sistem ujiannya itu setiap 45 hari. Jadi kalau DK itu lebih dikenal kan kalau kita dalam bahasa kita dengan istilah kelas bahasa. Nah, kelas bahasa itu karena ada 6 level ya, jadi mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, mutaqaddim awal dan mutaqaddim sani. Dari 6 level itu, per level itu ada 1,5 bulan atau 45 hari. 45 hari itu setiap 45 hari mereka ujian, setiap 45 hari mereka ujian. Begitu. Dan kelas bahasa yang ada di Kairo ya, yang diselenggarakan oleh Al-Azhar itu juga tidak berbayar sama seperti sekolahnya. Sekolah di Al-Azhar dari jenjang ma'had pun tidak berbayar, dan apabila Ananda ketika placement test itu bahasa Arabnya dirasa tidak mencukupi, kan harus masuk ke kelas bahasa beberapa bulan. Nah, belajar di kelas bahasa itu pun tidak berbayar, alias gratis, buku-bukunya pun dibagikan secara gratis. Nah, ketika Ananda sudah berada di DK atau di Rosa Khosoh atau kita kenal dengan kelas bahasa, nanti akan dilihat di level berapa Ananda, sesuai dengan hasil nilai pada saat placement test. Kalau misalnya Ananda berada di mendapatkan level 5, artinya di kelas bahasa hanya 2 level saja, artinya 3 bulan selesai. Yang penting setiap ujian itu mendapatkan nilai yang bagus, ya harus naik level ya. Jadi misalnya saat placement test mendapatkan di mutawasid sani, misalnya di mutawasid sani itu level 4. Nah, kemudian pada saat level 4 itu 45 hari ujian, nilainya bagus, kemudian naik lagi ke level 5 mutaqaddim awal. Mutaqaddim awal nilainya bagus, kemudian naik lagi ke mutaqaddim sani, level 6 level terakhir nilainya bagus, kemudian setelah itu baru diperbolehkan ikut imtihan qabul atau akselerasi untuk masuk ke ma'hadnya tadi. Ya, jadi ujian yang di DK itu per 45 hari. Per 45 hari dia setiap level naik level harus ujian, level harus ujian gitu. Ya. Nah, kemudian adapun ujian di ma'hadnya, ma'had itu ada 2, ada idadi, ada sanawi. Nah, idadi atau sanawi itu ujiannya sebenarnya ada 2, ada sama seperti di sini ya, ada ujian tengah semester, ada ujian kenaikan kelas. Ujian tengah semester, ujian kenaikan kelas. Tengah semester biasanya di bulan-bulan Maret ya. Kemudian ujian kenaikan kelas di bulan-bulan Juli ya, di bulan Juli ya. Di bulan Juni atau Juli sekitar itu. Nah, adapun sebenarnya di setiap bulan ketika di Idadi atau Sanawi itu setiap bulan mereka ada tes. Tes ini gunanya untuk membiasakan Ananda sehingga terbiasa pada saat mengikuti ujian kenaikan kelas atau ujian tengah semester. Begitu. Nah, jadi artinya begini, kalau sinkronisasi ketika Ananda pada saat ikut placement test, kemudian nilainya bagus, kan tidak perlu masuk ke DK, ke kelas bahasa. Ananda akan dipersilakan untuk mengikuti akselerasi. Nah, ketika akselerasi itu dalam 1 tahun itu ada 3 kali kesempatan mengikuti akselerasi. Mungkin Ananda ketika berangkat di bulan September misalnya, kemudian di bulan
November, Desember, bulan Desember ikut placement test. Kemudian nilainya bagus, nggak perlu ikut kelas bahasa. Maka 2 bulan berikutnya biasanya Ananda akan dipersilahkan untuk mengikuti akselerasi. Ketika akselerasi nilainya bagus, misalnya dapat langsung kelas di atau bisa langsung idadinya bisa terlewatkan, kemudian ikut akselerasi berikutnya, kemudian dapat sanawinya kelas 3 bahkan atau kelas 2, maka di kelas 2 itu ketika masuk memulai di bulan Februari lagi misalnya, jadi tidak perlu menunggu di bulan Oktober berikutnya tahun ajaran baru. Akan tetapi bisa menyesuaikan materi-materi yang tertinggal tadi dengan belajar mandiri di asrama yang akan dibimbing oleh para pengajar yang ada di Darul Arifin di Kairo, asrama Darul Arifin Kairo. Gitu. Jadi ujiannya seperti itu. Pada saat di DK ujiannya itu biasanya per 45 hari atau pada saat kenaikan level, karena satu level itu adalah 45 hari. Ya, adapun pada saat di mahatnya baik itu di kelas I'dadi atau Sanawi, maka dia ujiannya sama seperti di Indonesia, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, artinya kenaikan kelas. Tetapi setiap bulan biasanya akan ada tes-tes untuk pelatihan. Saya kira begitu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bagi antum semua yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya dengan membuka mikrofonnya atau dengan menggunakan ruang chat pada Zoom, pada layar sentuh antum semua ya. Jadi memang bincang Sabtu ini dipersilahkan atau diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, karena selama ini kan pertanyaan biasanya melalui WhatsApp ya. Melalui WhatsApp, hampir setiap waktu itu ada WhatsApp masuk ke WhatsApp saya, dan kita beri kesempatan di setiap Sabtu, kalau tidak ada halangan pada Zoom Sabtu ini, untuk mengikuti bincang Sabtu dan bisa bertanya langsung. Jadi kalau mau bertanya langsung silakan dibuka mikrofonnya, apa yang sekiranya perlu ditanyakan seputar tema ataupun di luar tema, akan tetapi tetap menyangkut dari seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, atau bisa juga menggunakan ruang chat pada layar antum semua. Ada mungkin yang mau bertanya atau bisa saya lanjutkan? Silakan dibuka mikrofonnya ya Bunda. Halo. Boleh diklik dulu itunya, yang mute-nya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, bahwa sistem ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustadz, saya kan udah tua. Udah nggak punya nomor rekening gitu. Nggak begitu ngerti nomor rekening gitu. Baik. Ngurus-ngurusnya juga udah malas gitu. Tapi saya punya anak. Baik. Jadi ada nomor rekeningnya gitu. Bisa nggak pakai itu ya? Ya. Sudah mendaftar belum Ibu? Udah, namanya Hafiz. Oh, Hafiz, ya. Yang Muhammad Hafiz Nasution. Hafiz Nasution, ya. Nah. Ya bisa, enggak apa-apa pakai rekening siapapun, keluarga bisa. Oh, bisa. Iya. Tapi anak saya itu udah pisah kakaknya. Enggak apa-apa, bisa. Kan ada akte ya? Ada. Ananda Hafiz sendiri yang punya rekening atau gimana? Yang punya rekening ini anak saya, namanya Latifah. Oh ya, bisa. Bisa Pak? Bisa, insya Allah bisa. Oh, bisa. Satu lagi Ustadz. Ya. Oh, kan di sono katanya periksa kesehatan ya? Iya, tes darah ya. Kalau udah nyampe di sono. Betul. Jadi kalau seumpamanya ternyata ada anak yang nggak sehat itu, apa dipulangkan langsung, apa berobat dulu di sono ya? Ya. Jadi bukan periksa kesehatan ya istilahnya, namanya tes darah.
Jadi kalau yang di salah satu syarat untuk mendaftar di Ma'had Al-Azhar atau di Al-Azhar, semua termasuk S1, termasuk SMP, termasuk SMA, itu harus tes darah. Dan tes darahnya itu harus dilakukan di Kairo. Ada 2 rumah sakit yang ditunjuk oleh Al-Azhar untuk pelaksanaan tes darah tadi. Nah, tes darah itu kalau yang kami tangkap itu untuk melihat apakah Ananda mungkin terlibat, pernah menggunakan narkoba, seperti itulah. Atau ada penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan seperti AIDS, seperti apalah, seperti itu ya. Jadi kalau selama ini sih sejak zaman dulu ya, sampai saat ini alhamdulillah dari Indonesia tidak ada yang ditolak. Karena bukan tes kesehatan, tapi tes darah. Adapun tes mata, ada tes perut nanti, itu sifatnya formalitas aja. Yang terpenting adalah tes darahnya tadi. Ya, insya Allah sih ananda-ananda kita adalah yang sudah Allah pilih untuk melangkah ke Al-Azhar. Mudah-mudahan rekodnya juga bagus ya, tidak ada mengidap narkoba ya, tidak ada penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan gitu. Insya Allah sih aman-aman aja. Jadi tidak ada sejarahnya selama ini dari zaman dulu lah, dari zaman Gus Dur, dari zaman sebelum-sebelumnya itu memang tidak ada yang ditolak. Semuanya bisa langsung masuk ya. Ya diterima insya Allah. Yang mengkhawatirkan biasanya dari negara-negara Afrika itu yang seperti itulah kurang lebihnya. Gitu ya Ibu ya. Jadi tetap berdoa mudah-mudahan lancar sehat semuanya. Ada lagi Ibu? Kayaknya udah dulu deh. Udah ya. Saya lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan juga. Kalau ada yang mau bertanya silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana pergaulan anak-anak di sana secara anak-anak kita jenjang SMA ini masih di masa pancaroba ya. Pancaroba kayak ini ya. Kayak cuaca ya. Jadi itulah mengapa Darul Arifin itu menyediakan asrama. Asrama ini untuk memberikan bimbingan yang intensif, memberikan pembinaan, pengasuhan yang lebih terjaga. Ya, Darul Arifin itu memang punya asrama dan asramanya itu terpisah antara laki-laki dan perempuan, pisah gedung, pisah tempat gitu. Sama Al-Azhar pun sekolahnya pun terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau namanya Al-Azhar dari SD pun mereka sudah terpisah gitu ya. Apalagi di asramanya terpisah. Nah, dari sisi pergaulan sebenarnya sih hampir sama ya, negara manapun apabila melihat yang negatif ya pasti akan terlihat negatif. Apabila melihat yang positif pasti akan terlihat positif. Tapi dengan adanya asrama ini sangat membantu teman-teman yang bergabung di Darul Arifin untuk lebih menjaga pergaulan mereka. Di samping juga ada para musyrif dan musyrifah yang mendampingi tinggal bersama di dalam asrama untuk memantau, kemudian membimbing, membina, mengasuh, dan menjaga anak-anak semua, terutama dari pergaulan-pergaulan yang tidak disyariatkan oleh Islam. Jadi seperti itu. Maka itu ada komitmen yang Darul Arifin lakukan dengan pihak KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, bahwa Darul Arifin itu harus menyediakan asrama. Itu tadi, karena memang kami sadari bahwa yang kami berangkatkan itu usia-usia belia ya, usia-usia yang masih aktif gitu ya. Nah itu maka diperlukan mereka tinggal di dalam asrama. Gitu ya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Ustaz, anak saya sudah punya paspor, mau ngurus visa. Kemarin diminta untuk mengirimkan berkas-berkasnya. Tapi ijazah SMP-nya kan belum ada. Katanya pakai ijazah SD dulu. Betul. Ya, tapi kan rekomendasi dari sekolahnya dari sekolah SMP, Ustaz. Apa bisa? Enggak apa-apa, tidak ada masalah. Iya. Terus Ustaz, paspornya udah kita kirim nih. Seandainya saya butuh paspor itu, misalnya saya mau bawa anak saya liburan, itu bisa saya pinjam dulu nanti ya? Bisa, boleh. Yang penting paspor itu belum masuk ke kedutaan. Kalau masuk ke kedutaan pun biasanya kita bisa pinjam insya Allah. Mau liburan kemana Ibu? Mau umroh ya, atau apa? Jalan liburan dulu sebelum pergi. Ya boleh. Pernah ada beberapa anak juga yang kita proses visa Mesirnya, kemudian
sebelum perpisahan biasanya ada diajak orang tuanya umroh, ada diajak orang tuanya jalan-jalan ke Malaysia dulu, ya boleh aja, tidak ada masalah insya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan bagi yang lain? Ini Assalamualaikum Ustadz, anak saya sekarang sudah tamat SMA, mau lanjut kuliah di Mesir. Jadi anak saya masuk kelas i'dadi atau kelas madrasah Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz. Syukron. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini sejak tahun 2016 kalau tidak salah, dari pihak Al-Azhar, apabila kita yang di Indonesia itu sudah tamat aliyah ya atau SMA sederajat, ingin melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar, itu tidak bisa langsung seperti zaman saya dulu, saya tahun 1993 ke Al-Azhar. Itu bisa langsung, teman-teman yang lulus aliyah itu bisa langsung melanjutkan masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa ada embel-embel atau kegiatan tertentu. Tapi sejak tahun 2016 dari pihak pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, itu menjadikan satu pintu proses pendaftaran untuk masuk S1-nya. Jadi intinya untuk masuk Universitas Al-Azhar itu ada dua ya. Yang pertama bisa melalui tes Kemenak ya, tes Kemenak. Tes Kemenak itu biasanya setiap tahun yang mendaftar itu sekitar 13.000 sampai 16.000 anak. Yang diterima kemarin adalah 1.500-an. Nah, jadi harus ikut tes, kemudian setelah ikut tes harus ikut kelas bahasa di sini atau entah pusiba, entah ikut les lah, ikut kelas bahasa selama 1 tahun kurang lebihnya begitu. Kemudian tahun berikutnya baru bisa terbang ke Kairo. Itu yang jalur pertama. Jalur kedua adalah melalui jenjang ma'had ini. Jenjang ma'had ini banyak, ternyata semakin kemari semakin banyak anak-anak yang lulus aliyah atau SMA atau SMK yang mendaftar melalui jenjang ma'had. Karena apa? Karena pertama jenjang ma'had itu dapat berangkat tanpa tes. Jadi mereka terima tanpa ada tes. Jadi nggak perlu pakai tes tadi yang 16.000 mendaftar yang diterima cuma 1.500, tidak. Kalau yang di Ma'had Al-Azhar selama dokumennya lengkap, ya visanya keluar, rekomendasi dari Kemenaknya keluar, itu pasti kita berangkatkan dan diterima di Ma'had Al-Azhar. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan Ma'had Al-Azhar itu ada namanya sistem akselerasi atau percepatan. Memang secara formal Ma'had Al-Azhar itu setara dengan SMP dan SMA. SMP dan SMA. Akan tetapi dalam prakteknya SMP dan SMA tidak seperti di Indonesia. SMP harus 3 tahun full, SMA harus 3 tahun full gitu ya. Tidak mesti seperti itu. Ada di sana namanya akselerasi. Akselerasi itu diberikan oleh Al-Azhar untuk memberi kesempatan percepatan. Jadi karena memang Ma'had Al-Azhar ini kan sebagai pintu masuk untuk Universitas Al-Azhar. Maka menyadari itu, teman-teman yang sudah memiliki bekal bahasa yang mencukupi, kemudian ada hafalan Quran, itu bisa mengikuti akselerasi, ya mendapatkan nilai yang bagus, bisa ikut akselerasi untuk percepatan yang tadinya mungkin kalau di kita kan SMP pasti 3 tahun, SMA pasti 3 tahun ya, idadi 3 tahun, sanawi 3 tahun. Tapi kalau di Ma'had Al-Azhar itu 1 tahun, 2 tahun itu bisa selesai. Selama anandanya disiplin dan semangat ya. Ya itu dengan akselerasi tersebut yang akhirnya membuat teman-teman yang sudah lulus SMA, lulus aliyah, lulus SMK itu mendaftar melalui Ma'had Al-Azhar. Itu yang di mana Ma'had Al-Azhar memberikan kemudahan-kemudahan itu sehingga teman-teman yang ingin melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar itu saat ini justru banyak yang mendaftar melalui jenjang Ma'had ini karena tanpa tes tadi dan ada akselerasi. Jadi tadi apabila kembali ke pertanyaan tadi, apakah setelah lulus SMA harus masuk ke idadi atau madrasah, bukan madrasah, sanawi mungkin ya SMA. Nah, jadi tergantung pada saat placement test dan akselerasi. Kalau anandanya punya nilai yang bagus, maka ananda akan bisa menyelesaikan jenjang Ma'had dalam waktu yang cepat. Begitu. Seperti itu ya Bu. Pak ya, Pak Muhammad Fadlur Rahman. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon info berapa lama pendidikan di Ma'had dan DK dan MA. Itu tadi ya.
Oh, bila tanpa akselerasi. Bila tanpa akselerasi normalnya 3 tahun. Idadinya 3 tahun, sanawi 3 tahun. Tapi hampir-hampir nggak pernah ya. Yang idadi hampir-hampir nggak pernah. Karena di idadi itu selalu ada akselerasi di kelas 2. Misalnya Ananda masuk di idadi. Kelas 1 naik ke kelas 2 1 tahun. Kelas 2 ikut ujian. Yang 1 tahun ikut ujian. Nilainya bagus, dia bisa lompat. Akselerasi. Bisa lompat, jadi kelas 3-nya nggak perlu. Ya, bisa lompat ke kelas 1 atau kelas 2 sanawi, gitu, lompat akselerasi. Nah, kemudian di sanawi atau di SMA atau di madrasah aliyah kalau kita sini ya, itu juga di kelas 2 sanawi itu ada akselerasi. Jadi di sana seakan kelas 3 itu nggak wajib gitu. Nggak wajib, karena hampir semua anak-anak kelas 2 itu pasti ikut akselerasi. Dan selalu rata-rata naik ya, maksudnya bisa ikut akselerasi, bisa lompat kelas gitu. Jadi maka kalau dilihat dari teorinya memang 3 tahun 3 tahun, tapi prakteknya hampir-hampir nggak ada yang 3 tahun 3 tahun. Paling lambat 2 tahun, 1 sanawi, 1 idadi, 2 idadi, kemudian akselerasi lompat, 1 sanawi, 2 sanawi, kemudian akselerasi langsung masuk universitas. Dan ketika ikut masuk universitas, itu bisa langsung tanpa harus ikut kelas bahasa lagi. Karena kelas bahasa itu sudah diuji pada saat placement test. Begitu ya Ibu. Jadi kalau berapa lamanya tadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayah Bunda boleh dibukakan mikrofonnya. Ini saya bacakan lagi. Assalamualaikum Buya. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya ayahnya dari Widat. Kebetulan kita mendaftar di September dan kebetulan saya berencana mendampingi Buya. Saat ini prosesnya memang direkomendasikan Kanwil Bandung Barat itu sudah seminggu ya, belum selesai, tapi mungkin mudah-mudahan minggu depan selesai yang yang Kanwil ya. Setelah itu kan kami serahkan ke pusat ya, Buya ya. Betul. Nah, rencananya kan anak saya ini tamat SMP DTBS Putra Eko Pesantren itu di ujian akhir sudah nih ya Buya ya, ujian akhir kemarin ya, ujian akhir minggu lalu, artinya ijazahnya juga kemarin ijazah surat keterangan ya Buya ya di Kanwilnya itu sudah kita proses. Nah, untuk keberangkatan misalnya di September Buya. Nah, pertanyaan kami Buya nanti pada saat sudah sampai di sana, aktivitas atau kegiatan Ananda itu apa ya Bu ya, misalnya pendidikan untuk bahasa, kemudian placement testnya itu kira-kira kapan gitu Bu ya, dan juga untuk mengisi mungkin di kegiatan yang mungkin kosong atau tidak terlalu padat itu bagaimana ya Bu ya di sana kira-kira Bu ya? Ya, jadi ketika Ananda sudah terbang ke Kairo, kemudian tiba di Kairo di bulan September misalnya, maka yang dilakukan oleh Ananda adalah mengikuti program pemberkasan yang diadakan oleh tim Darul Arifin yang ada di Kairo. Dan proses pemberkasannya itu lumayan bertahap panjang ya. Bertahap panjang itu biasanya 1 bulan sampai 1,5 bulan selesai. Karena yang pertama kali dilakukan adalah Ananda harus mengikuti lapor kedatangan di KBRI. Karena kita semua pendatang ya dari luar negeri Mesir, kemudian masuk ke Mesir, maka harus lapor kedatangan di KBRI Kairo. Kemudian setelah lapor kedatangan itu prosesnya biasa 1 pekan sampai 10 hari. Setelah lapor kedatangan, kemudian langsung proses rekomendasi di atasnya pendidikan di KBRI. Itu juga prosesnya sekitar 1 pekan sampai 10 hari. Kemudian setelah itu baru mengambil antrian melalui online untuk ikut tes darah biasanya. Tes darah, nanti ambil formulirnya di kantor Al-Azhar, kemudian tes darah. Setelah tes darah itu prosesnya pun biasanya sekitar 1 pekan sampai 10 hari. Kemudian baru tes mata, tes perut, dan lain sebagainya. Terus ke Mugamma ada di imigrasi di Kairo, itu juga harus stempel lapor bahwa Ananda memang dalam tahap proses pendaftaran di Ma'had Al-Azhar. Jadi artinya sampai Ananda terdaftar di Ma'had Al-Azhar sebelum placement test, itu bisa memakan waktu kisaran 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, kemudian setelah berkas-berkas lengkap masuk ke
kalau kita istilahnya apa ya, TU ya mungkin ya, atau tempat pendaftaran di Mahat Al-Azhar. Setelah lengkap berkasnya, biasa nanti akan muncul sekitar 10 hari sampai 15 hari nama-nama yang diterima di Mahat Al-Azhar. Begitu. Jadi sebelum placement test nama-namanya turun. Ketika nama-namanya turun, baru nanti akan ada jadwal placement test. Nah, biasanya jadwal placement test itu biasanya antara 2 pekan sampai 1 bulan dari nama itu turun. Nah, jadi artinya sejak kedatangan sampai placement test itu bisa memakan waktu sekitar 2 bulan. Nah, maka selama 2 bulan itu, karena memang prosesnya masa menunggunya itu yang lama, nah selama masa menunggu itu akan diisi oleh tim pengajar Darul Arifin di asrama itu dengan membekali dengan bahasa Arab ya, bimbingan bahasa Arab untuk persiapan placement test. Karena kami berharap dari Darul Arifin, anak-anak yang di bawah pengasuhan Darul Arifin itu mendapatkan nilai tertinggi sehingga bisa ikut akselerasi gitu. Kita selalu mendorong anak-anak untuk segera menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu cepat gitu. Maka pembekalan itu sangat diperlukan untuk anak-anak sebagai bekal untuk mengikuti placement test tadi. Jadi kegiatannya apa? Ya kegiatannya itu ada bimbel lah istilahnya, bimbel bimbingan belajar bahasa Arab khusus untuk persiapan placement test. Seperti kemarin anak-anak yang baru berangkat di bulan-bulan September, Oktober, November, dan Desember, itu mereka ketika datang sambil menunggu proses pemberkasan, itu mereka mengikuti bimbingan belajar di asrama. Jadi yang banin, yang laki-laki sendiri, yang banat juga terpisah sendiri. Gurunya masing-masing, yang laki-laki, yang perempuan-perempuan. Gitu. Nah, itu sangat berguna nanti untuk placement test. Nah, nanti ketika sudah mengikuti placement test, maka hasilnya akan ada 2 nanti kemungkinannya. Bisa Ananda harus mengikuti kelas bahasa atau masuk ke dalam kelas bahasa yang dikenal dengan DK ya, atau Dirosa Khoso. Yang kedua, Ananda bisa ikut percepatan langsung, akselerasi. Gitu. Kalau ikut percepatan berarti Ananda nggak masuk kelas, nggak masuk ke dalam kelas, tapi ikut percepatan itu pun nanti akan ada bimbingannya di asrama Darul Arifin. Jadi ada 2 kali tuh bagi bimbingan yang ikut placement test itu dikelompokkan, kemudian bagi teman-teman yang mengikuti akselerasi juga dikelompokkan. Nanti akan ada arahan-arahannya atau bimbingan-bimbingannya yang perlu dipersiapkan untuk ikut akselerasi tadi. Sama dengan placement test tadi. Jadi seperti itu, Pak. Kegiatan-kegiatannya lebih kepada persiapan untuk menghadapi placement test pada saat Ananda di sela-sela proses pemberkasan tadi, gitu ya. Ada lagi, Pak? Ya, Buya, artinya selama proses tadi kurang lebih 2 bulan ya sampai 3 bulan. Kalau terkait dengan visanya, Buya itu nanti bagaimana Buya ya? Visa pada saat berkunjung itu apakah visa turis atau visa pelajar ya Buya? Ya, kalau anak-anak sekarang semua harus sudah visa pelajar, Pak. Tidak ada visa turis yang kita berangkatkan. Semua pengajuannya dengan visa pelajar. Nah, visa pelajar itu validity-nya atau masa berlakunya itu adalah 3 bulan. Semua visa pelajar itu 3 bulan. Jadi artinya dalam waktu 3 bulan Ananda sudah harus terdaftar di Mahat Al-Azhar. Nah, kemudian setelah visa pelajar itu berakhir, maka diganti dengan iqomah namanya, atau izin tinggal sebagai pelajar. Iqomah itu dalam bentuk kartu ya, dalam bentuk kartu kayak KTP begitu, itu nanti akan diperbaharui tiap tahun oleh Ananda langsung. Jadi syarat untuk mendapatkan iqomah, salah satunya adalah semacam tasdik ya, atau surat pernyataan, surat keterangan dari Al-Azhar bahwa Ananda sudah terdaftar di Mahat Al-Azhar. Begitu, adalah pelajar di Mahat Al-Azhar. Itu nanti akan kami proses di imigrasi, kemudian sampai mendapatkan iqomah. Nah, iqomah itu berlaku 1 tahun biasa. Jadi setiap bulan sampai bulan Oktober berakhir, perpanjang lagi gitu. Setiap tahun seperti itu. Jadi kalau visanya, visa pelajar dan itu berlakunya 3 bulan. Setelah 3 bulan selesai, Ananda sudah aktif belajar di Mahat Al-Azhar, baru diganti dengan iqomah atau izin tinggal sebagai pelajar Al-Azhar dan itu berlaku biasanya 1 tahun. Gitu ya Pak. Ada lagi Pak? Ya,
nanti artinya Buya setelah proses placement test itu kan akan ada dua kemungkinan untuk di DK maupun untuk akselerasi. Nah, Betul. setelah dari DK, misalnya kita ambil worst case-nya di DK, misalnya, setelah itu berarti ikut placement test lagi untuk akselerasi ya, Buya ya? Bukan Setelah ikut ini. placement test, langsung ikut akselerasi. Oh, Jadi langsung ketika, ikut akselerasi. ketika Ananda bisa menyelesaikan di DK, nah nanti ada langsung ikut akselerasi atau istilah imtihan qabul ya. Imtihan qabul itu ada dua, imtihan qabul untuk idadi atau sanawi. Jadi langsung akselerasi tadi. Nah, pada saat akselerasi itu hasilnya akan keluar, nanti akan dilihat Ananda dapat di kelas berapa. Begitu. Pada saat nanti biasanya Buya kalau tamatan SMP itu ya, tes di sana, itu nanti masuk akselerasinya ke tingkatan apa tadi? Kalau SMA tadi namanya ya Sanawi. sanawi, atau mungkin nanti turun di kelas 3 atau kelas 2 SMP-nya ya Buya ya, biasanya Buya. Dari selama ini di Al-Azhar itu mereka tidak memandang ijazah yang dibawa dari negara masing-masing. Jadi ijazah apakah ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, bahkan kita juga pernah memberangkatkan teman-teman yang sudah lulus S1 di Indonesia akan tetapi usianya masih kisaran 27 tahun, mereka masuk ke ma'had, itu perlakuannya sama dengan teman-teman yang lulus SD, SMP, SMA. Nah, yang membedakan atau yang menentukan kelas ya yang akan didapat oleh masing-masing anak adalah nilai dari akselerasi tadi. Gitu. Jadi tidak menjamin ketika anak ini usianya baru 13 tahun harus ikut SMP, tidak. Bisa jadi langsung SMA kelas 3 dan lulus, bisa jadi. Jadi usia 14 tahun, 15 tahun dia bisa masuk S1 bahkan. Makanya di banyak sekali sekolah-sekolah di luar yang kita kenal dengan apa istilah doktor muda, profesor muda, itu mungkin bisa dilihat dari akselerasi tadi. Dan juga bukan jaminan bagi teman-teman yang sudah lulus aliyah misalnya, lulus SMP atau lulus SMA bahkan, itu di sana akan mendapatkan nilai SMA. Jadi semua tergantung pada disiplin masing-masing anak. Ya, disiplin masing-masing anak, karena seperti itulah Al-Azhar menjaga kualitasnya. Jangan sampai nanti ketika Ananda sudah ditempatkan di nilai tertinggi, di kelas tertinggi, ternyata misalnya bahasa Arabnya masih kurang mencukupi, itu justru akan kerepotan untuk memahami dosen saat mengajar, untuk mengikuti bimbingan di kelas pun akan kesulitan, beradaptasi dengan teman-teman yang sudah selevelnya pun akan mendapatkan kesulitan yang cukup gitu. Maka Al-Azhar akan menempatkan sesuai dengan hasil yang didapat dari akselerasi tadi, Pak. Bisa jadi anak-anak yang sudah lulus SMP misalnya bisa mendapatkan langsung kelas 3 SMA. Jadi lompat kelas 1, kelas 2 bisa jadi. Atau bisa jadi juga mengulang ke kelas 2 SMP. Nanti di kelas 2 SMP ada akselerasi lagi. Karena akselerasi itu bagi untuk yang di SMP ada di kelas 2, kemudian ada di akselerasi SMA pun ada di kelas 2. Jadi bagi Ananda yang misalnya harus kembali lagi ke SMP atau idadi, itu jangan berkecil hati, karena pun di dalamnya nanti akan ada akselerasi. Dan itu sangat baik. Artinya apa? Artinya ketika Ananda nanti sudah masuk ke jenjang universitas, itu insya Allah selama ini akan lebih bagus kualitasnya dibanding teman-teman yang dari aliyah kemarin ikut tes Kemenak, kemudian langsung masuk ke universitas, itu biasanya kualitasnya lebih bagus teman-teman yang sudah lulus ma'had. Karena di ma'had itulah mereka digembleng untuk pemantapan bahasa yang betul-betul maksimal, sudah terbiasa beradaptasi dengan dokter-dokter di sana, syekh-syekh di Al-Azhar, sehingga tidak ada kesulitan lagi untuk memahami pelajaran-pelajaran di dalam kelas ya. Itu seperti itu, Pak. Ya, terakhir Buya, anak saya rencananya kan kuliahnya bukan mengambil bidangnya bukan di agama namun di teknik gitu, Buya. Apakah nanti pada saat pendaftarannya itu berpengaruh atau sama saja, Buya? Kalau pendaftarannya sama, Pak. Oh, sama ya, Buya. Ya, cuma nanti ada penjurusan pada saat di sanawinya. Oh, di sanawinya ya. Ya, jadi kan ada beberapa anak yang kita berangkatkan juga dia berkeinginan untuk masuk kedokteran di Universitas Al-Azharnya. Nah, itu ada juga yang di perdagangan katanya. Itu diarahkan ketika di sanawi itu mengambil jurusannya yang umum.
ya, yang ilmi. Jadi di Mahatal Azhar itu khususnya di kelas sanawi ada dua, satu adabi agama, satu lagi ilmi sains ya itu atau umum ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin ngambil fakultas umum nanti S1-nya progresnya ke arah sana, maka disarankan pada saat di sanawi mengambil jalur atau jurusan yang umum, bukan agama. Begitu ya, Pak. Ya. Tapi pada saat pendaftarannya sama. Sama saja ya, Pak Ustadz ya. Bu ya. Baik, Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya atas penjelasannya, Bu ya. Sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya ingin bacakan lagi. Assalamualaikum Bu ya, untuk daftar berangkat bulan Oktober sebaiknya kapan urus paspor dan untuk visa pelajarnya siapa yang mengurus? Waalaikumsalam. Bulan Oktober itu sudah cukup banyak yang mendaftar ya. Jadi kalau belum mendaftar dipersilahkan karena kuotanya itu maksimal 1 kali keberangkatan 50 anak saja. Jadi bagi yang belum mendaftar silahkan mendaftar karena mendaftar itu tidak perlu urus paspor dulu. Jadi yang penting dokumennya lengkap, jadi mengisi formulir, bisa lewat online juga bisa, kemudian KTP orang tua, kakak, akte lahir, kemudian foto Ananda dan biaya DP-nya yang 5 juta. Kemudian setelah itu baru mengurus paspor. Nah, untuk keberangkatan bulan Oktober ya, bulan Oktober paspornya paling tidak itu 5 bulan sebelum keberangkatan dokumen lengkap sudah kita terima. Ada beberapa dokumen lanjutan selain dokumen yang dibutuhkan saat tahap pendaftaran. Yaitu harus ada paspor, kemudian rekening koran 3 bulan terakhir, kemudian ada lagi surat pengantar dari sekolah asal, kemudian surat pengantar dari Kemenak daerah masing-masing, kemudian ada lagi beberapa dokumen, ada fakta integritas dan sebagainya atau yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama untuk memberikan rekomendasi Kemenak Pusat. Jadi kalau untuk urus paspor itu bisa nanti setelah mendaftar. Kalau sudah mendaftar, urus paspornya lebih cepat lebih baik, tapi paling tidak 5 bulan sebelum keberangkatan. Biasanya teman-teman yang sudah mendaftar ini pun kan kebanyakan masih di pesantren ya. Masih di pesantren, mereka belum bisa keluar dari pesantrennya, tapi biasanya sebelum Lebaran itu mereka pulang. Nah, usahakan pada saat kembali ke rumah masing-masing itu proses paspor sudah dilakukan karena anandanya kan harus hadir untuk foto paspor di imigrasi. Saya kira seperti itu ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, saya Helvi yang insya Allah mau ketemu sama Ustadz nanti Lebaran. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Silakan Ibu. Mau nanya Ustadz, jadi anak saya itu yang pertama kan masih kelas 2 SMP. Baik. Jadi memang mau diselesaikan gitu SMP-nya karena di pondok. Jadi daftarnya nunggu selesai apa gimana Ustaz? Berarti kalau nunggu selesai itu berarti keberangkatannya di tahun depan 2024 ya. 2024 biasanya setelah bulan Syawal ini baru bisa dibuka pendaftaran untuk 2024. Boleh, enggak apa-apa didaftarkan, enggak apa-apa. Tapi untuk keberangkatannya ada di bulan Agustus, September, dan Oktober 2024. Sudah ada jadwal keberangkatan insya Allah di 2024. Oh, jadi prosesnya gimana, Ustaz? Maksud ini dulu ngelis gitu ya? Iya, proses mendaftar. Gitu ya? Mendaftar daftar seperti langsung. Biasa. Iya, daftar langsung. Oh, iya. Nanti kita masukkan biasanya semakin awal mendaftar kan semakin prioritasnya semakin urutannya semakin tinggi ya. Jadi ketika proses visa pelajarnya kita langsung bisa lakukan nanti di Kairo. Oh, berarti nanti saat bertemu bisa langsung daftar gitu ya, Ustaz? Boleh, silakan dibawa dokumen yang diperlukan ya, Bu. Apa saja, Ustaz? Nanti ada formulir di sini perlu diisi, kemudian KTP orang tua, scan-nya atau fotokopinya, kemudian KK, kemudian akte lahir Ananda, dan ijazah yang ada ya, berarti Ananda SMP berarti ijazahnya SD, boleh dipakai ijazah SD. Kemudian pas foto, kalau pas fotonya enggak ada, boleh lewat handphone nanti dikirim PDF atau JPEG-nya ke saya, atau Ananda ketika ada di sini nanti difotokan oleh teman-teman di kantor. Kemudian atau kalau mau dibawa dicuci ya dicetak. Pas foto ini ukuran berapa, Ustaz? 4x6 2 lembar. 4x6 2 lembar, latar belakang. Ya, latar belakang putih. Oke, ini untuk laki-laki dan perempuan ya, Ustaz? Laki-laki perempuan. Usahakan baju atau kerudungnya, jilbabnya jangan warna putih karena backgroundnya sudah putih. Nanti kalau di scan untuk
visa pelajarnya nanti bisa agak kurang bagus. Jadi bajunya jangan warna putih atau kerudungnya jangan warna putih. Warna lain apa aja, hitam boleh, biru boleh, ungu boleh, merah boleh, yang penting jangan putih. Gitu. Nah, kemudian sama DP-nya 5 juta per anak. Gitu. Fotokopi kayak paspor gitu nggak perlu ya, Seth? Paspor nanti menyusul. Kalau sudah ada, enggak apa-apa, fotokopinya aja dulu. Kalau belum ada, Fotokopi. enggak apa-apa. Terus Tapi kalau untuk yang 2023 harus sudah mulai bisa menyerahkan paspor. terus Ustadz kan adiknya ada jadi dia 1 tahun, ada adiknya laki-laki di bawah. Jadi rencananya, maksudnya kalau misalnya dibarengin sama kakaknya gitu, bareng gitu berangkatnya. Tapi berarti dia belum selesai SMP-nya, SMP, ya, berarti. boleh. Itu nggak Boleh. masalah ya, Ustadz ya? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dan nanti tuh mereka di sana akan dimasukkan di asrama yang berbeda antara Ikhwan Laki dengan Akhwat gitu betul. ya, laki Ya. perempuan. Laki perempuan terpisah. Yang saya khawatirkan itu adalah anak-anak ini kan dia SMP nih, Ustadz. Jadi bisa jadi kayak semangat belajar bisa menurun atau bisa terganggu dengan banyak ya dengan banyak pengaruh ya. Apalagi orang tuanya nggak ada di sana. Itu gimana itu, Ustadz? Ya, Maksudnya apakah dari Darul Arifin betul-betul bertindak mengganti orang tua yang memang mau menyemangati anak-anak, terus juga kontrol benar-benar dia gitu, Ustadz, di sana? Iya, di tiap asrama, baik itu di Bani, di laki-laki atau yang di Banat perempuan, itu ada musrif ya, musrif dan musrifah yang mendampingi 24 jam di dalam asrama. Jadi mereka betul-betul tinggal di asrama untuk memantau, untuk mengecek, karena ada beberapa aturan yang harus ditaati oleh penghuni asrama, anak-anak Darul Arifin, itu seperti penggunaan handphone terbatas, kemudian harus mengikuti kegiatan, harus disiplin, tidak boleh merokok, tidak boleh banyak yang hal-hal negatif itu tidak boleh membuat. Ada olahraga juga nggak, Ustadz? Biasanya setiap hari, setiap malam Jumat atau malam Sabtu tuh ada olahraga, karena mereka libur sekolahnya tuh hari Jumat Sabtu. Kalau di kita kan hari Sabtu Ahad ya. Kalau di sana hari Jumat dengan hari Sabtu biasanya digunakan untuk olahraga, baik yang banin laki-laki ataupun yang banat. Kalau yang laki-laki biasanya lebih ke arah ada futsal, ada basket, ada sepak bola ya gitu. Ada bersepeda juga gitu. Bersepeda biasanya sampai ke Sungai Nil, mereka tuh bersepedanya seperti itu. Biasanya digunakan untuk itu. Kalau yang perempuan lebih ke arah badminton, voli ya begitu ya, sepedaan gitu sama seperti itu. Ada itu. Biasanya anak-anak yang baru, apalagi anak saya kan nggak, walaupun mondok tapi mondoknya masih di sini, masih di satu daerah gitu. Jadi nggak pernah yang terlalu jauh gitu, Ustadz. Terus sekarang kan, misalnya kalau nanti dia sekolah ke sana jauh, itu dia bisa komunikasi ke orang tuanya atau gimana, Ustadz? Bisa. Setiap anak kan diperbolehkan untuk memegang handphone dengan gitu. penggunaan yang terbatas ya. Jadi hanya batasan waktu yang kita tidak perbolehkan. Pada saat sekolah mereka memang tidak boleh pegang handphone, dimasukkan ke locker. Kemudian ada saat kajian-kajian, ada bimbel di dalam asrama juga tidak boleh pegang handphone. Kemudian ada jam malam yang harus dipatuhi. Misalnya jam 10 malam mereka juga harus off semua tuh, termasuk handphone. Nah selebihnya bisa WhatsAppan pun bisa. Atau misalnya ada kendala untuk komunikasi dengan Ananda, bisa menghubungi musrif-musrifahnya. Karena nanti ketika ibu sudah mendaftar, itu kan kami masukkan ke grup wali siswa. Di situ nanti ada koordinasi untuk proses pemberkasan, lanjutan, kelengkapan berkas, kemudian nanti ada persiapan keberangkatan sampai keberangkatan. Setelah Ananda terbang ke Kairo, nanti grupnya akan kami ganti, akan kami pindahkan ibu ke grup asrama nanti. Jadi tiap-tiap asrama ada grupnya. Di situ juga ada musrif atau musrifah di dalam grup itu. Jadi komunikasinya tetap insya Allah masih bisa berlanjut. Dan bahkan saya pun komunikasi selalu tuh dengan orang tua, baik di grup ataupun pada japri ya, boleh, tidak ada masalah. Jadi insya Allah dari sisi komunikasi sudah insya Allah 2023 sudah lebih modern dibanding zaman kita dulu nggak punya handphone ya. Lebih aman insya Allah. Walaupun jauh tetap bisa komunikasi bisa, terus ya. Walaupun jauh bisa, betul. Terus Ustadz ada
pernah kesulitan anak-anak yang di sana dengan tingkat standar pendidikan di sana, apa semuanya selalu cemerlang atau ada anak yang memang nggak bisa ngikutin kegiatan pembelajaran di sana? Terus bagaimana dengan anak-anak yang katakanlah tidak tidak hasilnya tidak seperti yang diharapin gitu, Ustaz? Iya, memang yang terberat adalah pada tahun pertama. Tahun pertama mereka harus beradaptasi khususnya dari sisi bahasa, dari sisi pergaulan, dari sisi makanan, dari sisi cuaca gitu ya. Termasuk di dalam kelasnya juga seperti itu. Karena mereka mungkin terbiasa dengan sistem pembelajaran di Indonesia dengan bahasa yang mudah ya, yang mudah dipahami dengan bahasa kita sendiri, ketemu dengan bahasa Arab dalam satu buku yang cukup tebal gitu. Itu perjuangannya memang lumayan lebih berat dibanding nanti pada tahun-tahun berikutnya. Tapi ketika 1 tahun sudah berlalu, itu insya Allah sih aman. Semua akan berjalan dengan baik. Maka yang terpenting adalah kedisiplinan dan semangat anak-anak. Yang penting anaknya mau berangkat ke Kairo. Bukan hanya orang tuanya yang mau berangkat, akan tetapi anaknya betul-betul mau berangkat, mau melanjutkan pendidikan di Al-Azhar. Kalau anaknya mau, itu sudah bekal yang cukup bagus untuk memoles ya anak-anak di asrama. Karena di asrama nanti ada bimbel juga. Ada bimbel, dan yang kami berangkatkan pun banyak yang basicnya dari sekolah umum, SD umum, SMP umum gitu ya, SMA umum. Tapi karena kalau mereka disiplin, mereka semangat, insya Allah semuanya akan teratasi dengan baik. Beberapa anak seringkali saya tanya ke anak-anak, gimana ente ininya belajarnya, bagus nggak? Dia bilang bagus-bagus aja Bu ya, yang penting mau aja sih dia bilang, yang penting mau disiplin, insya Allah sih gampang. Itu anak-anak sendiri yang mengatakan, dan bukan jaminan teman-teman yang lulus pondok pesantren misalnya itu lebih cemerlang, tidak juga. Selama dia di sananya lebih malas, malah bikin lebih lebih jauh di bawah teman-teman yang lulusan umum. Maka kuncinya adalah disiplin tadi. Fasilitasnya sudah ada, kemudian bimbingannya juga sudah tersedia, sekolahnya juga bisa. Karena memang yang semua di ma'had itu dari semua negara itu memang mereka untuk belajar bahasa Arab gitu. Jadi ya ketika masuk ke Ma'had Al-Azhar itu semua memang semua terkendala bahasa Arab. Maka mereka apabila disiplin, insya Allah sih tidak ada kendala. Insya Allah tidak ada kendala itu. Terus Ustadz, kalau dari Darul Arifin sendiri ada pengontrolan nilai nggak gitu Ustadz? Jadi mana anak-anak yang nilainya turun, yang harus dikasih motivasi, mana anak-anak yang harusnya mereka sharing supaya bisa teman lain yang katakanlah malas misalnya ikut termotivasi gitu. Ada Ibu, ada. Nanti pada saat di grup wali asrama ya, jadi anak-anak yang sudah di sana kan orang tuanya masih ke asrama, wali asrama. Itu musrif-musrifahnya hampir memberikan setiap periodik ya laporan ke orang tua masing-masing. Bahkan mereka nggak sekolah pun biasanya dilaporkan. Misalnya hari ini malas nih nggak mau sekolah gitu, entah karena musim dingin, entah karena terlalu panas di luar, akhirnya istilahnya sekarang mager gitu ya. Nah itu selalu dilaporkan itu, dan memang butuh bantuan motivasi dari orang tua gitu. Jadi jangankan cuma nilai, kalau nilai pasti biasanya saya selalu share di grup nilai anak-anak yang sudah keluar dari ujian, itu selalu kita kasih, dan orang tua selalu harus paham itu. Jadi sudah tahu anak Anda tuh sekarang dapat nilai berapa, di kelas berapa, itu akan diketahui baik dari saya di pusat ataupun di tim teman-teman di Kairo. Ada insya Allah. Ustadz, biaya hidupnya atau biaya bulanannya untuk tahun depan akan sama atau tiap tahun akan berbeda tergantung tahun itu gitu? Ada kemungkinan sama, ada kemungkinan mengikuti penyesuaian ya. Kalau yang dilihat kemarin-kemarin 2 tahun kemarin masih dari tahun 2020, 2021, 2022 itu masih 24 juta biaya keberangkatan. Kemudian 2023 setelah 3 tahun itu ada penyesuaian 1 juta, 25 juta sekarang.
Jadi kalau 2024 belum tahu lagi apakah masih sama atau bahkan bisa turun misalnya karena harga tiket turun atau harga visanya turun gitu ya, atau mungkin bisa naik ataupun sama. Jadi kalaupun ada penyesuaian itu nggak terlalu banyak insya Allah. Kalau bulanannya, Ustaz? Kalau bulanannya, biaya bulanannya sekarang 3 juta ya. Kalau tahun lalu dari tahun 2020 sampai 2022 itu masih 2,9, jadi ada kenaikan 100.000. Jadi udah termasuk ini belum, Ustaz? Termasuk yang tadi alat komunikasi, maksudnya wifi gitu, wifi di asrama. Iya, jadi kalau fasilitas wifi kita sediakan, tapi pulsanya ya, kuotanya itu sharing biasanya. Jadi tiap-tiap asrama itu mereka sharing. Kalau fasilitas wifi-nya kita sediakan, kemudian untuk bulanannya mereka sharing. Misalnya dalam satu asrama ada 12 anak misalnya ya. Kemudian pulsanya mereka bersepakat ambil yang 120 giga misalnya, 120.000 misalnya begitu. Maka per anaknya patungan 10.000 gitu dalam satu bulan. Kira-kira di luar 3 juta itu ya? Di luar. Itu langsung bayar di sana, langsung dikelola oleh musrif ya. Transportasi juga di luar itu ya, Ustaz? Kalau transport ya, jadi biasanya anak-anak itu kan kita sediakan nomor rekening ya. Nomor rekening itu untuk pembayaran infak asrama tiap bulan. Banyak orang tua yang menitipkan uang jajannya atau kebutuhan pribadinya melalui nomor rekening Darul Arifin. Biasanya itu dibayarkan pada saat bersamaan dengan pembayaran infak asrama. Infak asrama kan dibayarkan antara tanggal 1 sampai 3 setiap bulan. Oh, gitu. Nah, biasanya orang tua menitipkan misalnya bayaran sekarang 3 juta nih banyak sekarang yang masuk untuk bayaran. Nah, mereka biasanya mentransfernya lebih dari itu. Ada yang 3,5 juta. Jadi 500.000 itu untuk jajan Ananda. Nah, itu nanti bisa diambil di musrif-musrifah dalam bentuk mata uang pon, sudah mata uang Mesir. Biasanya yang kami lihat anak-anak itu untuk uang jajan, transport dan kebutuhan pribadi itu kisaran 400.000 sampai 900.000 dalam sebulan. Itu murah memang di sana, nggak terlalu mahal ya. Anak saya juga di sana tuh satu bulan cuma kalau nggak salah cuma 550.000 tuh sebulan, untuk udah termasuk ongkos sekolah, udah termasuk kebutuhan pribadi dia, beli sabun, beli sikat gigi, beli apa gitu, jajan. Nah, jajannya pun di sana kan nggak banyak mereka. Kebanyakan jajan mereka tuh saya lihat beli buah, beli susu, beli jus ya itu. Seperti itu. Kalau makanan baru dimasakin sama ya, Darul Arifin. Kalau makanan iya, makanan kita siapkan. Ada tim kokinya, tim dapur yang menyediakan makanan. Terus Ustadz, kalau misalnya setiap keberangkatan itu, satu lot keberangkatan kan banyak tuh, 50. Misalnya 50 pelajar. Berarti itu buka asrama baru atau gimana tuh, Ustaz? Iya, kalau dibutuhkan buka asrama baru, asrama baru. Kalau kalau masih asrama yang lama, kita tempati asrama lama. Oh gitu, tergantung ada lowongan. Tergantung ada slot lowongan, ya. Oh, ada slot atau slot enggak. Yang kosong, iya betul. Terus kalau misalnya katakan ada kesempatan untuk ngikut gitu bisa Ustaz, orang tua? Banyak orang lagi. tua yang ikut ya, banyak orang tua yang ikut. Hampir setiap bulan malah ada kunjungan orang tua. Ini sekarang pun banyak, kemarin ada yang baru pulang, kemudian masih ada yang di sana gitu. Boleh, kita ada mes, kita ada Darul Arifin punya mes khusus untuk wali siswa yang berkunjung ke sana. Ada gitu. Juga orang tua, sering kali orang tua ngikut pada saat keberangkatan. Nah, pas keberangkatan awal gitu. Ya, jadi pada saat keberangkatan awal orang tua ikut. Nanti tinggalnya bisa di mes kita atau bisa di rumah saya di Kairo karena kosong, atau juga bisa di asrama apabila masih ada slot dan masih satu jenis ya, misalnya anandanya perempuan yang ikut ibunya, nah berarti boleh tinggal di asrama selama masih ada slotnya. Gitu. Terus nanti itu adik sama kakak bisa ketemu gitu ya, Ustaz? Atau jauh tempatnya antara yang Iwan dengan bisa? Enggak terlalu jauh. Paling sekitar jaraknya sekitar 500 meter, dekat, bisa. Banyak yang kakak adik laki perempuan banyak. Oh gitu. Oke Ustaz, itu aja dulu paling Ustaz mau nanya itu. Baik Ibu, silahkan Ibu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Terima kasih ya Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya biaya-biaya cek darah apa menjadi beban orang tua anak-anak Sukron? Ya, jadi biaya cek darah itu belum termasuk dari 25 juta. Jadi biaya cek darah nanti dibayarkan Ananda langsung di rumah sakit, di dokternya. Itu kalau sampai saat ini biaya cek darah itu masih kisaran 80.000. Kalau dirupiahkan ya, 80.000 rupiah. Itu nanti disiapkan, nanti akan diinformasikan oleh Ananda biasanya pada saat mau tes darah itu untuk membawa uang. Nanti begitu masuk dibayarkan langsung ke dokter yang bersangkutan karena nggak ada orang lain boleh masuk ke dalam ruangan itu kecuali antara pasien dengan dokternya. Jadi bayar di sana langsung dan itu nilainya sekitar 80.000 itu udah mencakup tes darah, tes mata dan tes perut ya. Jadi di luar biaya yang 25 juta. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya ada liburnya enggak Ustadz? Atau misalnya bisa pulang dan liburan atau di sana sampai lulus enggak pulang-pulang? Ya di Ma'had Al-Azhar atau di Al-Azhar ya, itu ada libur panjang namanya, libur musim panas. Itu biasanya di bulan Juli, Agustus sampai pertengahan September. Atau apabila bergeser dari bulan Agustus, September sampai pertengahan Oktober. Jadi antara itu sekitar 2 bulan setengah. Nah 2 bulan setengah itu ada anak-anak yang menggunakan masa liburnya dengan kembali ke tanah air, pulang kampung lah istilahnya. Pulang kampung, kemudian ini nanti biasanya setiap tahun juga ada anak-anak Darul Arifin yang pulang, kemudian balik lagi ke sana. Yang penting harus balik ke sana ya. Tapi memang disarankan pada tahun pertama usahakan jangan pulang dulu ke tanah air karena belum menemukan nikmatnya tinggal di Mesir. Biasa tahun kedua baru diperbolehkan untuk pulang. Itu bisa digunakan. Atau bagi anak-anak yang nggak pulang, ingin tinggal tetap di Kairo, itu akan banyak kegiatan kok. Baik itu di asrama ataupun di organisasi ataupun kegiatan positif lainnya. Biasanya mereka mengambil halaqah tahfiz, tahfiz Quran ya, kemudian halaqah hadis, halaqah fikih di Al-Azhar itu banyak sekali. Itu bisa digunakan. Atau juga bisa ada anak-anak yang menggunakannya dengan pergi umroh ya, orang tuanya pergi umroh, kemudian anaknya pergi umroh ketemuan di Arab Saudi. Itu banyak yang seperti itu. Jadi mana-mana aja, nggak mesti kalau libur harus pulang gitu. Kalau disarankan sih jangan pulang dulu lah, paling nggak 2 tahun, 3 tahun kalau mau kembali silahkan kembali. Kalau ada kebutuhan misalnya ada kakaknya yang ada hajatan, menikah atau apapun, itu boleh pulang. Tapi kalau misalnya pulang dan ingin kembali balik lagi ke Kairo, kemudian nanti bisa kita fasilitasi insya Allah. Karena yang dibutuhkan hanya pembelian tiket saja ya. Tiket, adapun visanya kan sudah pakai, mereka sudah punya izin tinggal sebagai pelajar, jadi nggak perlu visa lagi. Kalau nggak pulang-pulang juga sampai lulus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya dulu 4 tahun juga baru pulang. 4 tahun baru pulang. Banyak yang seperti itu. Assalamualaikum Buya, anak saya baru vaksin COVID kedua. Vaksin apa saja yang dibutuhkan untuk ke Mesir? Vaksin itu kalau tidak salah usia 18 tahun ke atas itu baru pakai booster ya, dia wajibkannya. Tapi kalau kurang dari 18 tahun itu hanya 1-2 saja, dosis 1 dan dosis 2. Itu pun diperlukan di sini, di Jakarta sebelum keberangkatan ke Kairo. Jadi pada saat check-in di Bandara Soekarno-Hatta itu diperlukan surat vaksin itu. Adapun di Mesirnya tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Saat kebiasaan kami kan kalau bekali anak pakai mata uang rupiah. Nah, bagaimana solusinya Ustadz untuk bayar darah, mata dan lain sebagainya? Itu tadi ya. Bagi Ananda yang sudah di Kairo itu ada 2 mungkin cara orang tua untuk mengirimkan uang ya. Pertama bisa menitipkan ke Darul Arifin. Nanti titipkan biasa ke rekening Darul Arifin. Karena rekening Darul Arifin itu digunakan sejak mendaftar sampai Ananda sudah berada di sana. Itu bisa digunakan. Jadi ditransfer ke rekening Darul Arifin, nanti bisa diambil di musrif dan musrifahnya di asrama dalam bentuk mata uang pon. Itu pertama. Yang kedua, Ananda bisa dibekali dengan kartu ATM. Kartu ATM yang ada logo Visa atau Master. Dari bank apa saja? Apakah dari bank BCA, BNI, BRI, Mandiri, BSI dan lain sebagainya? Ya, itu bisa. Yang penting di belakang kartu ATM ada logo Visa atau Master, itu bisa digunakan di mesin ATM di Kairo.
Dan alhamdulillah di dekat-dekat asrama kita cukup banyak mesin ATM ya. Ada Bank Faisal di sana, itu bisa kartu ATM-nya bisa berguna. Bahkan saya coba berulang kali ngambil di ATM itu dan bisa digunakan. Cuma memang kalau di mesin ATM itu potongannya kalau tidak salah sekali transaksi itu 25.000. Misalnya Ananda mengambil 500.000 berarti kena potongannya 25.000. Seperti itulah kurang lebihnya. Tapi bisa ya, yang penting bisa. Assalamualaikum Ustadz, kalau ikut yang jurusan umum, apakah ijazahnya diakui di negara lain? Misal negara Eropa, bisa. Bisa sekali. Teman-teman yang sekolah di Mahat Al-Azhar, itu bukan hanya dari Indonesia. Banyak dari negara Eropa, ya Prancis, ya Inggris, Amerika pun banyak, Rusia banyak sekali. Dan tidak semua anak-anak yang masuk ke Mahat Al-Azhar itu S1-nya di Al-Azhar. Banyak juga yang pulang ke negara masing-masing, termasuk Indonesia. Gitu. Dan ketika mereka pulang, ijazahnya itu ijazah berguna di semua universitas di dunia itu akan terpakai, digunakan, diakui. Tinggal diterjemahkan ke negara masing-masing. Misalnya anak kita Indonesia pulang ke Indonesia melanjutkan S1-nya di Indonesia, maka ijazahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena ijazahnya bahasa Arab. Teman-teman yang dari Perancis biasanya ketika mereka sudah selesai mereka pulang, mereka melanjutkan S1-nya di Perancis, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Dan seperti itu seterusnya. Yang ke Amerika, yang di Rusia itu diterjemahkan ke negara masing-masing, kemudian melanjutkan S1 di sana. Termasuk apabila teman-teman dari Indonesia kemudian S1-nya mau di Eropa tadi, itu bisa. Tinggal diterjemahkan ke negara setempat. Seperti itu ya Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita sudah tidak terasa sudah 1 jam ya. Ada lagi? Kalau tidak biar saya tutup bincang Sabtu pada kali ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Sedikit yang saya mau tanyakan tadi tentang rekomendasi dari Departemen Agama apa ya? Baik. Kalau nggak salah itu gimana maksudnya? Ya, jadi rekomendasi Kemenak itu, Kementerian Agama, itu ada 2 nanti yang diperlukan. Yang pertama, rekomendasi dari Kemenak daerah masing-masing, tempat Ananda sekolah atau tempat Ananda tinggal, itu diurus oleh masing-masing orang tua, yang dari Papua ngurus di Papua, yang dari Aceh ngurus di Aceh, yang dari Lampung ngurus di Lampung, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah rekomendasi dari Kemenak Pusat. Kemenak Pusat itu nanti kami yang urus, Darul Arifin yang urus. Jadi yang penting Ibu bisa lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Biasa nanti kalau sudah mendaftar akan dikirimkan tuh dokumen-dokumen lanjutan yang perlu dilengkapi. Nah itu silakan dilengkapi. Adapun untuk ke Kemenaknya, Kemenak Pusat ya. Kemudian untuk ke kedutaan Mesirnya itu nanti akan dihandle atau diurus oleh tim Darul Arifin. Begitu ya Bu. Oh, baik Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Apa Ustadz katanya berat? Iya boleh silakan Ibu. Nanya. Boleh. Kan kalau di Al-Azhar itu berarti dia sama sekali tidak melihat ijazah dari kita ya Ustadz ya? Benar. Terus apakah ada bedanya kalau misalnya saya menunggu setahun lagi atau dengan saya nggak menunggu setahun lagi gitu? Iya. Bedanya kalau dari sisi Al-Azharnya enggak ada masalah ya. Kapanpun kita mau mendaftar, selama Al-Azhar masih terbuka pendaftaran, itu enggak ada masalah. Hanya bedanya nanti di regulasi kita, gitu. Regulasi kita. Apakah semakin sulit, ataukah semakin dibatasi, atau seperti apa? Atau jangan-jangan tidak diberikan rekomendasi, maksudnya off dalam 1 tahun misalnya. Seperti itu. Dan tergantung regulasi yang berjalan pada saat itu. Maksudnya itulah kalau dari ini Ustaz, dari sisi kesulitan anaknya, misalnya anak yang lebih muda lebih sulit gitu untuk langsung sekolah di sana atau gimana? Udah sama aja. Malah lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Artinya semakin muda dia punya usia, itu semakin segar ya untuk belajar ya. Ada beberapa anak yang nanti tahun depan aja lah, sekarang belajar bahasa Arab dulu. Nggak efektif, kalau saya lihat kurang efektif. Belajar bahasa Arab yang terbaik adalah di negaranya ya.
Sama seperti kita belajar bahasa Inggris di kursus di Indonesia dengan kursus di Eropa atau di Amerika misalnya, itu lebih efektif pastinya di negara asalnya. Itu. Kalau ada hanya masalah kendala bahasa, itu akan sangat potensial itu dipelajari di negara yang bersangkutan, di Mesir. Gitu ya. Kalau dari sisi tadi yang saya bilang ada apakah semakin sulit semakin apa, memang karena kami lihat dalam beberapa tahun terakhir itu semakin ada regulasi-regulasi yang semakin sulit gitu ya. Kalau 2 tahun lalu tidak perlu ada rekomendasi dari Kemenak itu. Artinya lenggang saja, kita hanya dari Darul Arifin sifatnya hanya memberikan laporan ke pihak Kemenak, tidak ada rekomendasi yang diperlukan apa-apa. Tinggal nanti proses rekomendasinya hanya diperlukan di KBRI. Jadi orang tua tidak disulitkan dengan adanya mengurus rekomendasi ke Kemenak daerah masing-masing. Tapi sejak 2022 itu bulan, kalau tidak salah di bulan Maret itu baru diadakan diharuskan ada rekomendasi dari Kemenak Pusat, dan Kemenak Pusat tidak mau memberikan rekomendasi kecuali ada rekomendasi dari Kemenak daerah. Jadi regulasi-regulasi itu yang justru memang tujuannya mungkin untuk menertibkan administrasi, tapi di lapangan justru lebih sulit ya. Yang kedua, 2 tahun lalu itu kapanpun mau berangkat itu boleh. Tidak ada peraturan harus di bulan Agustus, September atau Oktober, tidak apa-apa. Di bulan Februari Ananda mendaftar, 2 bulan kemudian kami berangkatkan, tidak ada masalah. Tapi mulai 2 tahun belakangan mulai dikerucutkan. Jadi keberangkatan tidak diperbolehkan kecuali di 3 bulan tadi, Agustus, September, dan Oktober saja. Nah, kita tidak tahu tahun-tahun berikutnya apakah regulasinya masih sama atau justru semakin sulit. Akan tetapi dari Al-Azharnya masih seperti itu, tidak ada perubahan sama sekali dari Al-Azharnya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan di pendaftaran Al-Azhar. Yang penting anaknya sudah di sana, itu dengan mudah insya Allah bisa mendaftar. Cuma regulasi kitanya yang sebelum keberangkatan yang terlihat banyak perubahan. Begitu Bu ya. Kalau untuk tadi bahasa ya tadi mungkin bisa jadi masukan, akan lebih bagus memang belajar bahasa di negara masing-masing. Gitu. Terus Ustadz, misalnya kalau mendaftar berarti nanti dilihat kuotanya yang penuh yang mana, baru nanti dikasih tahu ya. Jadi bisanya kapan gitu ya. Saya langsung mendaftar, nggak nunggu setahun lagi gitu. Agustus saat ini sudah penuh. September, Oktober masih bisa mendaftar. Silakan. Oh gitu. Jadi ya. Misalnya mendaftar terus langsung melakukan proses dokumen. Betul. Kelengkapan begitu ya Ustaz. Betul. Langsung bisa ikut ke bulan di tahun ini juga gitu. Iya betul, di tahun ini juga. Di bulan September masih bisa mendaftar sekarang, di bulan Oktober juga masih kuotanya masih cukupi untuk mendaftar. Jadi setelah mendaftar nanti karena ada pemberkasan lanjutan tadi yang perlu dilakukan oleh orang tua, juga diproses oleh Darul Arifin. Jadi nggak usah nunggu ada ijazah SMP gitu ya Ustaz? Iya, yang mendaftar sekarang rata-rata ijazahnya belum ada yang keluar Ibu. Karena mereka masih menyelesaikan kelas 3 SMP, ada yang kelas 3 SMA, ada yang kelas 6 SD mereka sudah mendaftar, dan mereka hampir rata-rata tidak mengirimkan ijazah, karena ijazah bisa disusulkan. Nah, bagi teman-teman yang SMP, bisa sementara menyertakan ijazah SD-nya. Bagi yang teman-teman yang saat ini kelas 3 SMA, ya bisa menyertakan ijazah SMP-nya. Begitu. Nanti sebelum keberangkatan, ketika ijazah sudah terbit, itu bisa diperbaharui, insya Allah. Baik, Ustaz. Ada Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Ustaz. Silakan Pak. Saya sudah mendaftar bulan Februari tadi Ustaz. Bulan Maret tadi. Apakah secara otomatis dia bisa berangkat bulan Agustus ini nanti? Karena berkas-berkasnya itu belum selesai semua, sedang melengkapi nih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Memang saat ini yang perlu di penekanannya, teman-teman yang berangkat atau bergabung di bulan Agustus itu agar segera melengkapi dokumen. Dokumen-dokumen yang diperlukan sudah dikirimkan di grup wali siswa ya, itu agar dipenuhi.
Tapi memang kendalanya ada beberapa anak memang yang posisinya masih di pesantren, banyak tuh seperti itu, dan mereka belum punya paspor. Itu insya Allah bisa kok, bisa. Insya Allah bisa. Agustus kan masih mencukupi. Paling tidak kalau Agustus itu kelengkapan dokumennya, kalau ada halangan ya, itu di sekitar 4 bulan lah sebelum keberangkatan itu harus sudah dilengkapi semuanya, Pak. Masih bisa. Ya, masih ini hari Senin besok katanya baru selesai paspornya, Ustaz, karena baru melengkapi. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Izin, ya, ini saya mau menanyakan perihal anak saya masih di pondok nih, di Gontor. Baik. Kemudian dia kelas 3 naik ke kelas 4 kan. Baik. Nah, untuk Gontor sendiri kan tingkatan SMP, setara SMP itu tidak memiliki ijazah, Ustaz. Betul. Nah, ketika saya mau mendaftar dan nanti proses ke sana, itu bagaimana Ustaz yang terkait ijazah SMP-nya? Ya, jadi Ananda ada beberapa anak dari Gontor ya yang sudah kami berangkatkan, sudah terbang bahkan sudah ke sana. Memang kasusnya tuh sama tuh Pak. Karena memang Gontor kan wajibnya 6 tahun apa 7 tahun tuh ya Pak. Sampai selesai SMA baru dikeluarkan ijazah. 7 tahun. Nah artinya ketika putus di SMP tidak dikeluarkan ijazah, maka ijazah yang disertakan ijazah SD, tidak apa-apa. Nah yang jadi kendala biasanya bagi teman-teman dari Gontor itu adalah proses NISN. NISN-nya itu biasanya kalau dari SD ke pindah ke SMP kan itu langsung diproses tuh. Akan tetapi karena di Gontor itu mereka tidak memberikan ijazah SMP, biasanya mereka baru proses sekitar 4-5 tahun berikutnya. Artinya sekarang belum pindah tuh NISN-nya. Yang penting nanti Bapak ada NISN-nya tuh insya Allah bisa diproses untuk rekomendasi Kemenaknya. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan rekomendasi Kemenak Pusat itu harus ada NISN yang terdaftar. Nah, kendala beberapa teman yang dari Gontor itu kemarin adalah NISN-nya sudah mati atau entah kadaluarsa atau tidak terpakai atau hilang, saya kurang paham itu. Jadi mereka harus hidupkan, kalau tidak di Gontornya ya harus dihidupkan di sekolah sebelumnya, yaitu di SD-nya. Kalau NISN SD saya cek kemarin masih aktif itu Ustaz ya. Ya, enggak apa-apa, aman Pak. Aman ya. Aman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang boleh Ustaz? Boleh, silakan Ibu. Anak saya tuh kan SD-nya dia ini Ustaz, homeschooling. Jadi SD-nya itu ijazah SD-nya ijazah paket. Itu enggak apa-apa ya Ustaz? Enggak apa-apa. Banyak yang kemarin paket juga. Jadi nanti kalau misalnya ketemu Ustaz, daftarnya langsung pakai itu ya, aja. Ijazah itu aja. Ijazah paket itu ya. Dicoba untuk ikutin aja di tahun ini gitu ya Ustaz. Ya, insya Allah silahkan Ibu. Oke Ustaz, terima kasih Ya banyak. Ibu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya lihat. Assalamualaikum Pak Ustadz, katanya gratis, yang gratis itu cuma biayanya pendidikannya aja apa gimana? Apa aja yang harus dibayar? Ya, kalau biaya pendidikan gratis ya. Banyak sebenarnya negara-negara di luar sana yang pendidikannya gratis. Termasuk Al-Azhar. Al-Azhar itu biaya pendidikan gratis. Dari SD sampai S3 pun gratis. Dan itu satu pertolongan yang bisa disyukuri ya. Karena kalau kita bayar pun, apalagi sekolah di luar negeri itu kan besar sekali. Jadi Al-Azhar itu menggratiskan semua biaya pendidikan, terutama di biaya ma'had. Bahkan buku-bukunya pun, buku-buku pelajaran dibagikan secara gratis. Nah, akan tetapi Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan siswa dari negara masing-masing, termasuk Indonesia, juga tidak menanggung biaya hidup selama di Kairo. Jadi artinya kewajiban orang tua atau siswa itu adalah hanya mengeluarkan biaya keberangkatan dan biaya hidup selama di Kairo. Artinya semakin antum bisa cepat selesaikan jenjang ma'had, ya semakin berhemat lah ibaratnya dari sisi ekonomi. Karena adapun biaya sekolahnya itu gratis, tidak berbayar. Jadi biaya pendidikan betul-betul gratis. Kalaupun ada pembayaran cuma sangat sedikit lah, sangat sedikit. Seperti misalnya untuk bayar rusum. Bayar rusum itu 1 tahun kalau tidak salah itu yang kuliah aja hanya sekitar
berapa ya, 80.000 rupiah, hampir-hampir bukan bayar, itu memang gratis, betul gratis. Ya, jadi hanya yang perlu dibayar adalah biaya keberangkatan. Ya, kalau yang kami lakukan itu biaya keberangkatan, pemberkasan dan lain sebagainya 25 juta. Untuk biaya asramanya itu per bulannya 3 juta. Dan untuk biaya uang masuk asrama itu 7 juta. Itu dibayarkan satu kali saja seumur hidup yang 7 juta itu. Assalamualaikum, mohon info Buya, kalau anak kita sudah hafiz 30 juz, bagaimana cara ambil sanad Quran di Mesir? Wah, ini bagus sekali. Banyak teman-teman yang mendaftar di Darul Arifin itu sudah banyak yang hafal Quran. Masya Allah, usianya masih muda, kan, tetapi sudah hafal Quran. Dan anak-anak yang berada di asrama Darul Arifin itu kami arahkan, kami sarankan untuk mengambil sanad ya, mengambil sanad Quran. Sebagian besar santri kami di Darul Arifin di Kairo itu banyak yang sudah bersanad, sudah dapat sanad ya. Bahkan anak saya kemarin hanya 5 bulan itu dapat sanad Quran. Jadi artinya memang Al-Azhar itu adalah, orang bilang tuh surganya para penghafal Al-Quran, karena banyak sekali halaqah-halaqah tahsin dan tahfiz Quran bersanad yang ada di Kairo. Baik itu yang diselenggarakan langsung oleh Al-Azhar ataupun di luar Al-Azhar. Jadi banyak sekali teman-teman dari Darul Arifin yang mereka menyempatkan waktu, dan itu sangat baik ya, sangat baik. Di usianya yang masih belia, mereka sudah punya sanad Quran. Berbeda dengan kita mungkin yang sudah tua-tua, kalau mau ambil sanad itu sulit sekali ya. Tapi kalau masih muda-muda, usia 15 tahun, usia 16 tahun, itu satu keistimewaan ketika mereka sudah memiliki sanad Quran. Jadi silahkan, dan memang sangat disarankan untuk mengambil atau untuk mengikuti halaqah-halaqah tahsin dan tahfiz Quran bersanad di Kairo. Gitu ya Bu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau kita sudah cukupkan? Waktunya sudah pukul 12:50. Satu pertanyaan Ustaz. Boleh, silakan Pak. Ini Darul Arifin kan proses pemberangkatan sampai ada asrama di Kairo gitu ya. Terus nanti kalau kebetulan anak saya kan sekarang tingkat aliyah. Kemudian kalau nanti dalam 1-2 tahun bisa masuk ke Jami'ah, ke S1-nya di Kairo, itu apakah masih tetap ada keterikatan masih di asrama Darul Arifin atau bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya yang wajib untuk tinggal di asrama itu pada tahun pertama saja. Itu wajib tinggal di asrama. Adapun tahun berikutnya, apabila sudah memiliki teman yang baik, karena kan kalau sudah 1 tahun tuh bisa memilah-milah mana teman yang baik untuk satu rumah, mana yang tidak ya. Atau sudah bisa disiplin ya, karena di sana disiplin mandiri itu sudah harus, karena tidak ada orang tua yang menjaga, tidak ada kerabat yang mengawasi gitu. Mereka akan, kalau di luar asrama mereka akan tinggal bersama teman-teman yang seusianya, biasanya seperti itu. Kalau dia sudah 1 tahun, itu diperbolehkan tinggal di asrama lebih baik, karena pengawasannya masih tetap terjaga. Kalau bahkan ada yang sudah S1, mereka masih mau tinggal di asrama pun tidak apa-apa, tidak masalah, bagus itu. Tapi kalau mau keluar dari asrama itu juga diperbolehkan apabila sudah di Jami'ah ya, itu tidak ada masalah insyaallah. Bisa insyaallah Pak. Yang penting aman ya, di luarnya aman. Cukup ya? Masalah biaya ketika nanti sekarang di Ma'had sama nanti ketika sudah di Jami'ah, apa ada perbedaan biaya untuk asramanya Ustaz? Atau biaya pendidikannya gitu, ongkos biaya hidupnya gitu? Kalau biaya pendidikan bedanya, kalau di Ma'had itu buku-bukunya pun gratis. Kalau di S1 di Jami'ah itu buku-bukunya beli sendiri, bayar. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian yang kedua, dari sisi biaya hidup, saya kira sama ya, tinggal di asrama atau di luar asrama. Karena kalau di asrama itu sudah di-include-kan, termasuk biaya air, biaya listrik, biaya keamanan, biaya macam-macam, semuanya sudah include. Tapi kalau biaya di luar asrama, memang di awal terkesan lebih murah, tapi kalau dikalkulasi, digabung itu sama saja hitungannya. Karena di luar itu
istilahnya ketengan ya, dia harus bayar sewa rumahnya, kemudian dia harus bayar keamanannya, dia harus bayar sampahnya, dia harus listriknya dan sebagainya, termasuk pengadaan barang harus disediakan sendiri. Juga kekurangan kalau tinggal di luar asrama itu mereka harus kalau ketika menyewa rumah itu sama mungkin seperti di Indonesia ya, kalau kita menyewa rumah tuh ada namanya takmin atau biaya atau jaminan ya. Jaminan biasanya 1 bulan atau 2 bulan berlipat biasanya gitu. Misalnya sewa rumahnya misalnya 10 juta. 10 juta tuh pada di awal dia harus kasih jaminan 2 kali lipat misalnya, berarti 30 juta dia dibayar di awal khusus untuk sewa rumahnya aja, belum untuk biaya-biaya lainnya, untuk pengadaan barangnya. Bedanya mungkin di situ ya. Kalau untuk biaya hidupnya sih kurang lebih sama, biaya jajannya tuh sama aja. Tergantung pola hidup masing-masing anak ya. Kalau anaknya tuh pola hidupnya tinggi ya mungkin lebih dari 1 juta juga kurang ya. Tapi kalau pola hidupnya standar atau sederhana mungkin 400.000, 500.000 juga insya Allah untuk biaya pribadinya mencukupi insya Allah. Itu ya Pak. Ustadz, satu lagi. Ustadz, boleh silakan. Ustadz. Siapa dulu boleh silakan. Mohon izin Ustadz, ini Ananda kami kan kelas 3 MTS Ustadz. Baik. Kalau misalnya nanti mereka lulusan kan bulan 6. Jadi sambil menunggu keberangkatan itu apakah mereka stay di rumah atau di asrama di pondokan Darul Arifin Ustadz? Afwan. Kalau mau tinggal di rumah enggak apa-apa. Kalau mau nanti biasanya kalau sudah mendekati keberangkatan, insya Allah di bulan Syawal ini kita ada informasi untuk karantina daurah biasanya begitu. Jadi bagi anak-anak yang mau ikut karantina daurah di pesantren kita Darul Arifin di daerah Cipanas itu dipersilahkan. Tapi kalau tidak mau ikut juga tidak apa-apa karena itu berbayar di luar biaya keberangkatan. Karena berbayar itulah maka kita tidak wajibkan. Nah, ada alternatif lain bagi teman-teman yang terutama yang dari jauh-jauh, kan banyak yang dari luar Pulau Jawa tuh banyak sekali. Itu mereka biasanya ikut dengan Zoom. Kita juga adakan Zoom. Jadi Zoom pembekalan bahasa Arab. Jadi yang ngajar langsung dari Kairo. Jadi pengajar-pengajar kita yang dari Kairo yang paham tentang proses pembelajaran di Ma'had itu memang akan mengajar di acara Zoom tadi. Acara Zoom tadi biasanya 2 bulan sebelum keberangkatan itu mulai gencar nanti. Insya Allah nanti di share informasinya di grup wali siswa, termasuk masalah karantina daurah atau Zoom tadi, orang tua bisa memilih. Jadi artinya setelah mendaftar, Ananda kalau mau masih tinggal di rumah silahkan, karena kan nanti ketika sudah berangkat ke Kairo itu akan berpisah untuk waktu yang cukup panjang gitu ya. Jadi mungkin sebelum keberangkatan bisa lebih dekat dengan keluarga gitu ya, tidak ada masalah. Atau mau tinggal langsung mengikuti karantina daurah juga dipersilahkan. Itu ya Pak. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Ibu boleh silakan Ibu. Menurut Ustaz, yang ada di asrama sekarang itu usia yang terkecilnya berapa Ustaz? Anak-anak. Usianya ada yang 12 tahun Ibu. Yang terkecil 12 tahun ya? Iya. Kemarin ada yang kita berangkatkan usia 12 kurang ya. Jadi 11 tahun lebih berapa bulan gitu. Nanti di asrama itu dikelompokkan begitu Ustaz? Nanti usia yang kecil dengan bersamanya apa gimana Ustaz? Iya, biasanya seperti itu, disesuaikan dengan usianya masing-masing. Tapi lebih banyak disesuaikan dengan keberangkatannya. Biasanya keberangkatan Agustus gabung dengan keberangkatan Agustus gitu. Tapi kamar-kamarnya mereka biasanya berbaur dengan teman-teman yang seusianya. Biasanya usia-usia SMP gabung sama SMP gitu kan. Karena kliknya di situ mereka. Untuk yang usia-usia SMA gabung dengan usia-usia SMA. Seperti itu. Dan gurunya itu kalau misalnya di asrama perempuan yang ngajar berarti perempuan semua gitu ya Ustaz? Ya musyrifahnya perempuan, tapi kadang juga pengajar bimbelnya ada yang laki-laki, tapi jarang ya. Cuma memang ada.
Tapi untuk yang musyrifahnya selalu perempuan, pasti perempuan. Gitu. Musyrifah itu emang tinggal di situ dan tiap hari mantauin anak-anak ya? Betul, tinggal 24 jam di situ, tinggal sama anak-anak. Oh iya. Jadi bukan tinggal di luar, tinggal di situ. Kalau pengajar, ya kalau pengajar tinggal di luar. Kalau musyrifahnya tinggal di dalam. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ada lagi mungkin Ayah Bunda yang mau ditanyakan atau cukup? Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ayah Bunda semua. Semoga ini bermanfaat sebagai pengetahuan, informasi, wawasan bagi teman-teman juga yang ingin melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Sebenarnya Ma'had Al-Azhar ini bukan sekolah yang baru berdiri ya, tapi sudah lama sekali berdiri, sudah ratusan tahun. Karena Al-Azhar itu saat ini usianya sudah 1087 tahun usianya. Kalau Ma'hadnya mungkin kisaran 200-300 tahun yang lalu sudah berdiri. Cuma memang di Indonesia ini belum banyak orang mengetahui ya, sosialisasinya belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena sampai saat ini pun ketika orang menyebut nama Al-Azhar, itu yang terbetik dalam pikiran masing-masing adalah universitas. Padahal Al-Azhar itu juga punya jenjang-jenjang lain selain universitas. Termasuk salah satunya adalah Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi Ma'had Al-Azhar ini selain dia adalah sekolah formal setingkat SMP SMA, akan tetapi Ma'had Al-Azhar juga menjadi pintu masuk untuk menuju Universitas Al-Azhar. Karena di Ma'had Al-Azhar itu ada namanya akselerasi yang bisa memangkas durasi belajar, khususnya bagi teman-teman yang sudah lulus SMA, lulus aliyah di Indonesia, kemudian punya keinginan ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, mereka bisa mendaftar melalui Ma'had Al-Azhar ini. Semoga Allah memberikan kesehatan pada kita semua, kemudahan untuk melangkah menuju ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dari saya, Arifin, cukup sekian. Terima kasih banyak atas kehadiran Ayah Bunda semua. Insya Allah kita akan bertemu di waktu yang berbeda dengan tema yang berbeda juga. Semoga Allah berikan panjang umur kepada kita semua, kesehatan untuk kita semua. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya.